ini harus dilihatin Atom yang itu kali ya. Yang iya kali ya. Kalau Unbin dibilang itu sih aku masih oke ya, soalnya emang dia sih cantik gitu. Iya. Ya Allah, dia ini 180. Ini Boti. Iya nih Boti. Iya. Ini beli rumah tapi. Soalnya aku sakit. Sumpah. Ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami sebagai kelompok 3 mau mempresentasikan sayang. Mau mempresentasikan tugas kemarin yang tentang kalkulator. Oh iya. Iya, Olia. Iya, Sofia. Nah, di sini ada import dan IO ya bacanya Kak. Iyo. Saya kerjain. Iyo. Nah, terus itu emang kodenya kayak gitu ya. Terus habis itu ada void main. Nah, mainnya itu tuh tempatnya eksekusi. Apa sih di mana program tuh bakal dimulai. Benar kan Kak? Misalnya bukan gila aja lah udah. Aiza ada try itu. Try itu selalu pasangan sama si sketch itu. Nah, di try itu kita masukin lah tuh kode-kodenya tuh. Di sini tuh ada stedot, right? Gak tahu apa juga nyebutnya stedot. Stedot, right? Nah itu Disedot. apa sih buat nggak bakal ada baris baru lagi gitu? Gimana sih nyebutnya? Ya, namanya ya apa? Biar nggak ada baris barunya lagi gitu loh. Nah terus habis itu di sini ada string, ada angka 1. Nah angka 1 itu tipe datanya tuh string gitu loh. Jadi nanti kita masukin stdin langsingnya itu kasih inputan usernya gitu, ngebaca inputan usernya. Terus habis itu dia nanti ditampung di variabel angka 1 ini. Begitu terus sampai ke bawah sini. Terus habis itu kita lengkapin ke yang sini. Nah, di sini kita tuh buat disuruh milih, kita tuh mau ngali tambah kurang bagi nah gitu loh. Nah, nanti dia dibaca lagi di sini, terus nanti baru dimasukin ke sini gitu. Yeay. Dah. Sampai habis. Ya lain sampai habis. Kita mah adil. Saya juga adil. Maksudnya apa? Oh, gini nih. Nah, terus di sini aku bikin variabel baru, namanya itu inputan 1. Nah, inputan 1 itu isinya variabel angka 1 tanda seru. Nah, kenapa di sini pakai tanda seru? Jadi aku mau ngasih tahu kan kalau ini tuh angka 1 itu pasti ada isinya gitu. Nah, terus jadi inputan 1 ini kan isinya angka 1, tapi kan dia bentuknya itu masih string. Kalau string ini kan nggak bisa kita tambahin. Jadinya di sini aku convert dulu. Jadi aku convert. Gak usah ngomong kayak di belakang kayak gitu deh Kak. Bikin variabel baru namanya angka 1. Iya. Nah, di sini itu aku convert inputan satunya yang bentuk kayak dari string, aku convert ke dalam bentuk integer, lalu nanti kalau udah di convert aku simpan ke dalam variabel yang angka 1 ini. Terus begitu juga yang buat inputan 2-nya aku convert dari string ke integer. Terus di sini aku bikin variabel kosong buat nampung hasilnya nanti. Jadi variabelnya cuma namanya aja gitu. Nanti hasilnya dapat dari sini. Terus di sini aku pakai switch case buat kondisinya. Nah, di sini itu kan pas di atas yang bagian ini kan variabel operasi ini variabel yang isinya itu tampungan operasi-operasi yang dari user. Misalnya user masukin tambah, kita masukinnya ke dalam variabel operasi ini. Nah, jadi switch ini nerima kayak operasi yang nanti user. Nanti kalau misalnya operasi misalnya kita masukinnya tanda tambah. Nanti case ini kalau misalnya kondisinya itu sesuai sama yang operasi ini, kode ini bakal dijalani. Misalnya aku masukin operasinya tambah, berarti kan case-nya ini
sesuai sama yang operasi tambah ini. Jadinya nanti variabel hasil ini yang variabel kosong ini bakal diisi sama angka 1 ditambah angka 2. Jadi misalnya 1 tambah 1 nanti misalnya 2 ini bakal kesimpan di variabel hasil. Jadi nanti bakal nge-print hasilnya. Terus kalau misalnya case ininya udah dijalanin, dia bakal nge-print, jadi ya udah berhenti gitu, nggak bakal ngejalanin yang ini. Tapi kalau misalnya kondisi yang ini nggak sesuai, dia bakal ke kondisi yang ini. Kalau misalnya kondisinya ini, misalnya aku masukinnya minus, nah ini kan berarti sesuai nih minus sama yang ini. Jadi ya, nanti pada yang ini bakal dijalanin. Sekali kurang ngasih pas di print, di print. Begitu juga buat yang kali sama yang bagi. Nah yang bagi ini, kalau misalnya aku masukin angka pertamanya itu 3, terus aku masukin angka keduanya 0, kalau nggak pakai if ini dia bakal error. Terus jadinya aku pakai pengecekan, kalau misalnya masukin angka keduanya itu 0, dia bakal nggak bisa bagi dengan 0, karena kalau di kalkulator juga kalau misalnya kita bagi 3 bagi 0 itu nggak bakal muncul. Ya cannot divide by zero. Iya. Ya coba. Oh nggak boleh. Kalau misalnya kita masukin yang angka keduanya itu bukan 0, dia bakal langsung ngebagi pakai tanda seru ini biar hasilnya itu nggak ada sisanya biar juga. Terus kalau misalnya usernya itu masukinnya bukan tambah kurang kali atau bagi, dia masukinnya persen atau sama dengan kan nggak ada di case ini, makanya karena nggak ada di case pilihannya, dia bakal paling ke yang ke bawah ini, yang ke default ini, jadi operasinya sama. Terus kemudian di sini kita ngalamin format exception. Seperti yang kita tahu, format exception itu buat apa namanya, ngasih tahu salah kalau misalnya ada salah di parsing atau nggak konversi data, misalnya kayak dari string ke integer. Kan kalau misalnya dari integer ke string mah kayaknya nggak mungkin ada salah ya, soalnya kan dari integer kan nggak ada hurufnya. Tapi kalau dari string misalnya jadi ke angka kan biasanya bakal salah. Misalnya kalau kita masukin huruf, nanti dia bakal muncul ini format exception gitu. Di sini juga variabel yang ini dia tuh bakal ngambilnya detail exceptionnya gitu di sini. Terus kalau misalnya kan tadi seperti yang dijelasin tuh di bagian try kan buat apa namanya, buat naruh kode yang kemungkinan bakal salah. Kalau misalnya di try-nya itu salah, nanti dia langsung dilempar ke on format exception ini ke bagian catch-nya untuk diberitahu apa itu salahnya sama ya gitu ya, pokoknya diberitahu salahnya biar kita bisa header. Nah terus di bagian finally ini, the block finally, jadi block finally ini tuh dia itu apapun yang kita taruh di sini bakal dieksekusi baik ada error maupun enggaknya. Terus kemudian kita bakal testingnya bakal ada 4, ada input valid, input invalid, operasi valid sama pembagian 0, pembagian dengan 0. Ini yang pertama input valid dulu, jadi semuanya itu betul, nggak ada simbol atau spasi. Misalnya 1, jangan, dia udah mau 1 kali. Misalnya kali 8, ini betul, selesai. Terus sekarang apa namanya, input yang invalidnya, misalnya masukin huruf A 1 kali, nanti kita kali lagi kali 8 misalnya tuh, nanti dia bakal keluar format exception karena kan yang valid itu kan angka aja, sedangkan A itu tuh huruf, dan invalid itu pokoknya simbol, spasi, terus karakter di huruf kayak gitu dia invalid. Terus ini bakal keluar ini. Terus sekarang kita coba kalau misalnya kita bagi sesuatu dengan 0, nanti dia bakal keluarnya yang sebelah sininya, misalnya 6 sama 0, keluar error tidak bisa membagi dengan 0. Oh ya, sama ini ya tadi operasi salah belum, operasi valid. Jadi kalau misalnya si operasinya itu yang nggak ada
di bagian sini, kayak tambah kurang kali apa? Iya yang nggak ada di bagian case-nya di sini. Misalnya dapat 5 terus kalinya itu aku masukinnya X, nanti dia bakal keluar apa namanya, yang exception yang ini operasi salah karena si itu nggak ada di dalam si switch case nya itu operasinya tuh. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok Adi nggak ngejelasin semua padahal tadi dia udah ngeliat WA ini ngejelasin semua nggak tapi nggak dimulai dengan Hana sama Oh, di Kak. bawah semua ya?